Halo pemirsa, hari ini kita berada di Rovana Uniform, yaitu sebuah usaha jahit dari Bapak Saiful Padri. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana beliau bisa sukses dengan jahitan ini. Kita coba berbicara hari ini. Oke pemirsa. Assalamualaikum, Pul. Assalamualaikum, Pak Pul. Bisa minta waktunya sedikit, Pak Pul, kita bincang-bincang sedikit. Uniform ini bisa berkembang. Ya. Ya, Pak Pul. Saya Oh, lagi agak berantakan Nggak juga apa-apa. kerjaan. main di luar kerja kan. Ini Pak Pul, kita dari studio Education Channel. Mungkin ingin sedikit cerita bisa menginspirasi bagi rekan-rekan di luar sana nanti. Ya. Bagaimana Pak Pul memulai sebuah usaha ini dari nol sampai bisa hidup dengan Rovana Uniform ini? Ya, alhamdulillah. Ya, pada dasarnya ini terlahir dari awalnya dari hobi. Gitu. Hobi, Nah, meskipun orang tua sendiri pun juga latar belakang dari penjahit. Oh, Cuman kalau tidak didukung oleh sebuah hobi yang kita miliki, berarti mustahil akan kita ciptakan dalam usaha ini. Nah, untuk perkembangan usaha ini sebetulnya sudah kita rintis dulu mulai dari Jakarta, Medan, dan terakhir 2013 masuk ke Kota Padang. 2013 masuk ke Kota Padang, cuman aktif kembali terjun di dalam dunia jahit ini dengan membawa satu konsep baru istilahnya kan. Nah, itu di 2016. Oh, tunggu dulu Pak Pul. Artinya di Jakarta masih karyawan statusnya ya? Di Jakarta kebetulan saat itu itulah gelombang kehidupan. Ya, masih karyawan, belum mandiri ya? Kita saat itu juga punya sebuah usaha. Oh, Nah, usaha yang bernama Sanur Tailor. Sanur Tailor ya? Nah, Sanur Tailor yang murni bergerak di bidang tailor, Tapi karena gelombang kehidupan, ya kebetulan tahun 2007 kita pindah ke Kota Medan. Iya, iya. Pindah ke Kota Medan dan mulailah kita di situ yang namanya membuka peluang-peluang baru. Di 2008 mulailah kita membuat atau terjun langsung ke dunia jahit, cuman titik tekannya saat itu di bidang pakaian wanita. Oh, Di bidang pakaian wanita, dan alhamdulillah ya kita sendiri pun di Kota Medan itu juga di sisi pakaian wanita juga banyak yang kita tangani misalnya. Dan terakhir di 2013 mulailah kita awal kembali merintis di Kota Padang. Padang. Ini. Nah, jadi 2013 ke Padang. ya, Jadi sebelumnya di Medan sempat booming juga dulu ya? sempat booming. Iya. Karena saat itu pun di 2012 kita pernah menangani pakaian seragam musimas. Oh, Nah, kebetulan kita dulu menjadi tim kerjasama dengan Pelini. Nah, kebetulan saya sendiri pun juga sebagai salah satu pengurus dari komunitas tailor yang ada di Kota Medan, yaitu PTC Medan. Asosiasi. berarti dari Medan pindah ke Padang, artinya dari Padang mulai nol lagi berarti ya? Rintis kembali. Mulai merintis kembali. Nah, cerita yang di Padang ini, Ya. Pak Pul, bagaimana suka dukanya sampai bisa berkembang kembali? Ya. Sebetulnya ini kalau kita lihat ini sesuatu yang harus kita nikmati sebenarnya. Karena setiap manusia wajar kalau dalam kehidupan itu ada yang grafiknya menurun dan ada ke atas. Ada grafik naik, ada grafik menurun. Itu suatu hal yang wajar kalau dalam sebuah kehidupan. Ya. Cuman yang di sini ini di saat kita bangkit kembali,
kita mesti harus mengevaluasi ulang langkah-langkah kita. Dari mana kita penyebab atau faktor-faktor yang mesti harus kita benahi kembali. Makanya kita masuk ke kota Padang ini, mulai kita merintis kembali di awal 2016 dengan program yang memang agak sedikit berbeda. Nah, karena di situ ya maaf kita mungkin nggak pakai bahasa Tailor, karena image daripada Tailor ini kan membuat pakaian per individu. Kita di sini ingin berusaha untuk bergerak di bidang pakaian seragam, makanya kita tonjolkan di situ pakai bahasa uniform. Karena market kita adalah untuk pemakai seragam, karena kita melihat daripada sisi konsumen yang banyak membutuhkan pakaian ini sekarang ini, terutama khususnya yang bergerak di bidang instansi. Jadi uniform lebih banyak global ya? Global. Tapi global. Bukan berarti tidak menerima jahitan yang satuan ya? Bukan. Tapi dominannya yang uniform. Ya, uniform. Kelompok ya? Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk pesanan per satu piece. Nah, cuman uniform ini adalah market kita ke depan dengan konsep sistem kerja kita adalah delivery order. Berarti telepon kita langsung ke lapangan. Itu metode yang kita robah sedikit di Kota Padang. Nah, untuk perkembangannya sendiri gimana Pak? Setelah dirubah metodenya dari tailor menjadi uniform, apakah terasa peningkatan dari sisi konsumen ataupun pelanggan setelah dirubah konsep dari tailor menjadi uniform ini? Signifikan nggak perubahan apanya? Ya, alhamdulillah dengan dibentuknya metode seperti ini, itu sebenarnya adalah percepatan untuk mendapatkan konsumen-konsumen baru. Kenapa? Karena kalau kita mengantarkan langsung ke si pemesan, apalagi ke perkantoran, otomatis orang-orang yang ada di sekitar perkantoran otomatis kan melihat. Dia akan terpengaruh, apalagi kualitas yang kita sajikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi secara tidak langsung dia akan berulas kembali. Itu salah satu strategi marketing ya. Strategi marketing. Kemudian saya juga melihat ini Pak, di medsos itu kan ada juga di FB saya lihat Rovan Uniform. Ada konsumen-konsumen yang di luar kita, dari luar Sumbar seperti Aceh sampai ke Papua bahkan ya. Ada anggota kepolisian TNI yang pesan ke Papua. Itu bagaimana caranya Pak? Sistemnya apakah ukurannya dia kirim size ke kita? Kalau ukur nggak mungkin kita kesana kan? Nah, kemudian bagaimana caranya Pak Pul memarketkan ini ke secara nasional melalui online itu? Sebenarnya mereka mengenal kita, kebetulan ada yang secara langsung melalui konsumen kita sendiri. Kebetulan ada juga yang mengenal kita melalui Google. Medsos ya? Medsos. Kebetulan di situ kita banyak menangani yang namanya pakaian-pakaian kayak Polri, pakaian-pakaian Polri. Jadi di situ kita tayang sebagai ajang promosi kan. Di situ dia melihat dan ada kontak person dan mereka mengkontak kita langsung. Terutama yang khususnya hari ini yang kita jalin sekarang ini adalah di Papua. Alhamdulillah sampai ke Papua. Dan mengenai masalah pengukuran itu teknis. Mereka bisa mengukur di situ langsung. Nanti akan kita cross check ukurannya. Kalau ada yang nggak sesuai, mungkin kita akan minta atau ketegasannya melalui foto atau apa, supaya jangan sampai adanya kekeliruan dalam Nah, secara persentase sendiri gimana Pak Boy? Mana yang lebih banyak pesanan lokal daripada yang online sendiri? Sebenarnya kalau untuk saat ini itu mendominasi dari delivery order. Bisa saja lokal, bisa saja bisa dua. Tapi yang global yang lebih banyak. Iya. Oke, mungkin ada lagi Pak? Model apa saja? Model-modelnya dia bukan pakaian perempuan saja, laki-laki pun bisa, semua anak-anak juga ada ya. Jadi kalau untuk yang sudah kita tangani sekarang, misalnya khususnya yang rutin lah dikatakan, itu pakaian di pakaian dinas kepolisian. Nah, khususnya di ini Pak, contohnya di pakaian kalau di kepolisian namanya
PDL2 atau yang lebih umum dikenal dengan pakaian PDLT tunggang. Karena ini ada sedikit layeran tunggang yang berbeda. Biasanya itu dipakai di Sabara. Sabara ya. Sabara. Alhamdulillah untuk konsumen itu alhamdulillah di Polresta Padang dan umumnya Kota Padang dan sampai ke Padang Panjang ke 50 kota. Alhamdulillah kita Untuk Sumbar sudah lumayan ya. Itu dalam provinsi sendiri, provinsi mana saja yang sudah modern ke kita? Kalau untuk luar Sumbar itu kemarin kita kirim ke Papua. Papua ya. Papua khususnya di AB Pura. Kurang. Untuk Sumur sama Aceh ada juga ya. Sumur Aceh itu pakaian bidokes. Bidokes. Bidokes atau dikenal dengan pakaian dokpol. Kemeja dokpol yang kayak seperti itu. Oh iya. Ya. Itu pernah kita bikin di Aceh dan Manado, Sulawesi Utara. Jadi sudah go nasional ya Pak Ko ya. Ya. Jadi untuk pakaian bidokes untuk Polda Sumbar, alhamdulillah Iya. ada pemesan. Jadi kalau untuk pakaian seragam yang kayak wartawan itu, RCTI, wartawan pada TV atau iya. apa? Pakaian korlap mungkin Pak. Iya, pakai korlap. Kalau di pakaian korlap itu ada juga yang sebagian itu ada yang di kerjasama dengan leasing, kayak pakaian ini, FIF Group. Nah, pakaian FIF Group dan mereka punya ini pakaian FIF Group. Grupnya Astra. Mainannya ya. Komarbes. Komarbes. Iya. Untuk di Astra Group dan pakaian untuk komunitas yang ada di tingkat alumni. Khususnya di alumni 488. Iya. Ini kayaknya anak SP4 ya Pak ya. Ya, SP4 Padang. Ya, SP4 Padang angkatan 88. Dan juga ada pakaian kayak rumah makan kan. Pakaian khas rumah makan. Iya. Ini rumah makan keluarga. Dan ada juga yang pakaian kalau kita bilang ini werpak yang terpisah. Ini untuk mekanik ya. Ya, ini untuk di proyek. Proyek kebetulan ini Wika. proyek yang ada di Mentawai. Nah, ini perusahaannya Widuri Karya Abadi. Iya, bukan. Dan lagi ini untuk sekolah yang dulu kebetulan kita kirim ke Jakarta Barat. Ini untuk rompi siswanya. Ini order di Jakarta Barat. Masih kepolisian ya Pak? Enggak, bukan. Ini dari yayasan sekolah. Ini rompi double piece namanya. Kelihatannya seperti dua piece, tapi dia satu paket. Nah, satu paket. Ini alhamdulillah kita kirim dulunya ke Sumatera, ke Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dan juga ada pakaian-pakaian untuk di Dokpol. Ya. Pakaian Polda Sumbar untuk di struktur pelatih kan. Iya. Nah, ini pakaian kaos Sembarang. Nah untuk apanya sendiri, pemesanan sendiri kemana Pak Pul? Ada kalau yang seperti ini kan kayak apa namanya kelompok gitu kan? Iya. Itu minimalnya satuannya berapa lembar atau berapa ini? Ya, kalau kita pemesanan pakaian seragam, Ya. Kalau seandainya ada yang berhubungan dengan bordir, Ya. Itu minimal itu 10 piece. Lupis ya. Nah, karena nanti kita menanganinya dengan langsung ke bordir komputer. Modelnya ya. Nah, Bukan bordir di komputer. jahitannya masalah. Bukan di manual. Jadi langsung bordir komputer. Oke. Berarti untuk pakaian oke ya. Ya. Dan kemudian Pak Saiful sendiri, saya lihat ini sudah membantu pemerintah di dalam menyerap tenaga kerja ya. Iya, iya. Sampai saat ini Pak Pul sudah berapa orang memakai tenaga kerja yang untuk setiap harinya? Kalau kita untuk secara rutinitas saja kita kerahkan 5 orang. 5 orang. Tergantung kebutuhan order. Ada. Nah, Ada yang freelance juga berarti? Ada. Ada. Jadi kalau seandainya kita membutuhkan percepatan, kita mungkin akan kita datangkan. Tapi yang organik ada. Nah, ya. Dan sempat pernah dulu di masa-masa pandemi kita
ada 3 bulan tidak menangani pakaian seragam. Iya, iya. Itu khusus kita bikin masker. Masker ya. Masker, karena itu sesuatu yang sangat dibutuhkan saat Kebutuhannya itu. pada waktu itu ya. Iya. Jadi kita nggak menutup kemungkinan dari sisi pakaian, dari sisi aksesoris apapun, kalau ada kecocokan mungkin kita akan buatkan. Iya, iya. Nah, Mungkin itu ya. Ya, kalau Dan, mau mesan, Apa? alamatnya ada mana? Oh, nanti untuk alamat gimana nih Pak? Kalau pemesanan WA atau apa? ya, kebetulan kita di Google Map juga ada. Google Map namanya? Itu Rovana Taylor Style. Style. Nah, Oh, yang style uniform. Style uniform. Nah, Itu bentuknya tulisannya ya. ya, ya. Jadi itulah pemirsa, mungkin cerita dari Pak Saiful Padri ini bisa menginspirasi kita bagaimana beliau memulai sebuah usaha sampai bisa hidup dengan usaha menjahit yang dengan istilahnya uniform. Sekarang alhamdulillah beliau sudah cukup membantu pemerintah di dalam menyerap lapangan kerja. Beliau sudah mempunyai 5 orang karyawan yang tetap ya Pak ya. Iya. Kemudian ada lagi yang freelance kalau ordernya berlebih. Iya. Mungkin itu saja bagi saudara-saudara atau pemirsa yang ingin membuat baju kelompok atau satuan, datang saja langsung ke Rovana Uniform dengan alamat Jalan Jalan Kayu Kale. Jalan Kayu Kale, Padang Sarai. Iya. Oke, langsung saja tuju ke sini, Foto-foto. nanti ada merek dari pinggir jalan. Oke pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.